Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Fauziah Zahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai budaya yang berkaitan dengan warisan yang masih hidup di tengah masyarakat kita. Meskipun hukum formal memiliki aturan sendiri mengenai pembagian waris, ternyata di banyak daerah masyarakat masih memegang aturan turun-temurun yang khas. Nah, pada kali ini saya akan membahas 3 hal yang menarik. Yang pertama, harta warisan tidak langsung dibagikan setelah kematian. Yang kedua, harta warisan yang tidak boleh dijual. Dan yang ketiga, harta warisan yang digunakan untuk acara selamatan. Di banyak masyarakat kita, harta warisan tidak langsung dibagi begitu ada anggota keluarga yang meninggal. Biasanya ada masa tunggu dulu, entah hitungan minggu, bulan, bahkan tahun. Kenapa begitu? Pertama, karena alasan adat dan menghormati masa berkabung. Dianggap kurang pantas jika baru saja ditinggalkan tapi keluarga sudah sibuk membicarakan harta. Nah, alasan yang kedua, biasanya ditunggu saat semua ahli waris berkumpul, termasuk yang merantau atau tinggal jauh, supaya pembagian dilakukan secara adil dan terbuka di depan semua pihak. Alasan yang ketiga, ada juga yang menunggu selesainya rangkaian acara keagamaan seperti tahlilan atau peringatan hari ke-40 dan ke-100 sebelum harta dibicarakan. Ini menunjukkan kalau bagi masyarakat kita, pembagian warisan bukan sekedar transaksi hukum, tetapi proses yang penuh pertimbangan sosial dan emosional demi menjaga keharmonisan keluarga besar. Di beberapa daerah, ada kepercayaan kuat jika harta warisan tertentu, terutama tanah, rumah, atau pusaka keluarga itu pantang untuk dijual, apalagi kepada orang di luar keluarga. Alasannya beragam, ada yang menganggap tanah warisan sebagai identitas dan jati diri keluarga yang harus dijaga turun-temurun. Ada juga kepercayaan bahwa menjual harta warisan bisa membawa nasib buruk atau dianggap tidak menghormati jasa leluhur yang sudah bersusah payah mengumpulkan harta tersebut. Di beberapa masyarakat, harta warisan justru dijaga bersama oleh seluruh ahli waris dan hanya boleh dimanfaatkan, bukan dimiliki secara individu, apalagi diperjualbelikan. Nah, ini menunjukkan kalau warisan itu bukan cuma soal nilai ekonomi semata, tetapi menyimpan nilai emosional, historis, bahkan spiritual yang mengikat keluarga. Dan ada tradisi yang cukup umum, yaitu menggunakan sebagian harta warisan untuk acara selamatan sebelum harta itu dibagi ke masing-masing ahli waris. Nah, selamatan ini biasanya diadakan sebagai bentuk rasa syukur, mendoakan arwah yang telah meninggal, sekaligus jadi momen untuk mempererat silaturahmi keluarga besar yang mungkin jarang berkumpul. Biasanya sebagian kecil dari harta warisan disisihkan lebih dulu untuk membiayai acara ini, entah untuk konsumsi, sumbangan ke tempat ibadah, atau kebutuhan lain yang berkaitan dengan doa bersama. Setelah acara ini selesai, barulah sisa harta dibagi sesuai kesepakatan atau aturan adat yang berlaku. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat kita menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dalam mengelola warisan. Jadi, dari ketiga budaya ini kita bisa lihat bahwa warisan itu bukan cuma soal hukum atau ekonomi, tetapi juga soal nilai budaya, kekeluargaan, dan spiritualitas yang masih dijaga sampai sekarang. Meskipun hukum formal punya aturannya sendiri, budaya-budaya ini tetap hidup berdampingan di masyarakat kita hingga hari ini. Sekian pemaparan saya mengenai budaya yang berkaitan dengan warisan di tengah masyarakat. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.